Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Jadi guys, pada video kali ini aku bakal nge-review alur cerita manga Boruto to Blue Vortex chapter 15. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal cerita manga Boruto to Blue Vortex chapter 15, kita diperlihatkan bagaimana peristiwa penyerangan yang dialami oleh Gaara dan Shinki CS. Nah, pada saat itu, ketika Gaara terluka parah, dia sengaja menyegel Shinki dan teman-temannya menggunakan belenggu pasir. Tujuannya adalah supaya anak angkat dan kedua rekannya itu tidak ikut bertarung dan juga agar mereka bertiga bisa segera melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, berbicara soal tempat, jika dilihat dengan seksama sepertinya lokasi ini merupakan markas persembunyian dari Boruto dan Kashin Koji. Kemungkinan tujuan awal sebenarnya kedua belah pihak datang ke tempat tersebut adalah sama, yaitu mencari jejak keberadaan Boruto beserta komplotannya. Balik lagi ke cerita, di mana kali ini diperlihatkan Gaara menerbangkan Shinki dan kedua rekan setimnya menuju pintu keluar. Sedangkan dia sendiri sengaja mengorbankan dirinya agar ketiga shinobi tersebut bisa selamat. Akan tetapi, di luar dugaan tiba-tiba tangan Shinki berhasil menembus belenggu pasir Gaara. Lalu, dia gunakan kekuatan pasir besinya untuk sepenuhnya menghancurkan belenggu pasir dan melindungi sang Kazekage menggunakan Puin Jutsu. Bagi seorang Shinki, peran ayahnya masihlah dibutuhkan untuk masa depan Tsunagakure. Sialnya, setelah sukses melindungi sang Kazekage, Shinki justru dilahap oleh salah satu monster bernama Sumeaka. Alhasil, gara-gara itu, Shinki pun perlahan-lahan berubah menjadi pohon. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, Shinki meminta kedua temannya untuk kabur dan juga memberitahukan hal ini kepada paman Kankuro. Karena melihat pengorbanannya yang besar kepada tuannya, akhirnya membuat Matsuri lumayan kagum terhadap sosok Shinki. Ia berencana akan menjadikannya sebagai kawan. Dan begitulah kejadian penyerangan yang dialami oleh Shinki dan juga Gaara. Menurut Kankuro, berdasarkan laporan dari tim lain, meski dijadikan pohon, sepertinya Shinki masih hidup. Dan berkat Puin Jutsu miliknya, Gaara lolos dari maut meski dalam keadaan sekarat. Tapi masalahnya, pihaknya jadi tak bisa menolong Gaara karena yang bisa melepaskan Puin Jutsu itu hanyalah Shinki seorang. Jadi, untuk menolong Gaara, pertama-tama pihaknya harus mengembalikan Shinki seperti semula. Dan jika pihak Konoha tahu caranya, Kankuro ingin Shikamaru memberitahukannya. Lalu, Shikamaru pun bertanya kepada Kankuro untuk memastikan satu hal. Setelah kejadian itu, apakah ada yang menyaksikan kemunculan seseorang yang memiliki cakra yang serupa dengan Shinki? Kankuro pun menjawab, tidak. Sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Mendengar hal tersebut, Shikamaru menganggap situasinya masih bagus, tapi ia berharap Kankuro dan yang lainnya agar tetap waspada. Ia juga menjelaskan saat ini pihaknya masih menginvestigasi tentang gejala pohon itu dan mencari cara untuk mengatasinya dengan menganalisis informasi yang ada. Jika ada fakta yang baru pihaknya temukan, Shikamaru akan segera menginfokannya. Sebelum sambungan telepon itu ditutup, Kankuro berpesan kepada Shikamaru agar sementara waktu merahasiakan ini dari istrinya Temari, supaya tidak membuatnya khawatir. Usai berbincang dengan Kankuro, sebagai seorang Hokage, Shikamaru memberi misi kepada Sumire dan Sarada yang saat ini berada di ruangannya, supaya melaporkan padanya ketika Boruto melakukan kontak dengan mereka, karena saat ini pihaknya butuh informasi sebanyak-banyaknya. Nah, disadari atau tidak, rupanya percakapan Shikamaru ini disadap langsung oleh seekor kata kecil milik Kashin Koji. Berpindah ke lokasi lain, tepatnya di markas para Shinju, di mana kali ini diceritakan setelah kebangkitannya, cloning manusia pohon dewa Shinki bertanya kepada Jura, "Ryu, apa itu namaku?" Jura pun menjawab, "Ya, aku yang mengusulkannya, karena nama adalah informasi paling dasar yang kau butuhkan untuk membangun identitasmu." Dan tampaknya Ryu menyukai nama pemberian dari Jura. Nah, yang membedakan antara Ryu dan keempat Shinju sebelumnya adalah terletak dari sikap. Meski titelnya seorang monster, tapi Ryu mempunyai attitude yang bagus kepada Jura dan yang lainnya. Terbukti, dia memanggil keempatnya dengan sebutan kakak, seolah-olah keempatnya adalah senior-seniornya.
Lalu ketika dia tengah perbincangan, tiba-tiba Ryu menggunakan kemampuannya untuk menangkap kode yang ternyata sedang bersembunyi di dalam box yang tepat berada di bawah kakinya. Walau telah secara dia menguping pembicaraan mereka, Jura justru meminta Ryu agar melepaskannya, soalnya mereka semua yang ada di sini berutang budi kepada kode. Lalu Jura pun bertanya, "Sedang apa kau di sini? Ada perlu apa dengan kami?" Kode pun menjawab, "Masa bodoh dengan kalian? Apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian tidak berniat melahap Otsutsuki?" Dari situ, Jura pun menjelaskan jika mereka bermaksud melakukannya di tahap akhir, lantaran saat ini masih ada persoalan lain yang menjadi prioritas mereka. Kemudian, Jura pun menyinggung soal balas dendam kode terhadap Boruto. Bagi para Shinju, dia adalah objek yang harus dimusnahkan. Pihaknya tidak akan menghentikan kode jikalau dia ingin melenyapkannya. Soal siapa yang akan jadi santapannya nanti, menurut Jura cukup hanya Kawaki seorang. Merasa kalau ucapan Jura seolah seperti sebuah perintah, kode lalu memperingatkannya bahwa melenyapkan atau tidaknya akan dirinya tentukan sendiri. Kalian para monster hanya perlu mendedikasikan diri untuk melahap Otsutsuki. Dan yang akan memakan buah cakra adalah dirinya yang bakal menjadi Otsutsuki baru yang mewarisi kehendak Ishiki. Karena penasaran dengan benda tersebut, Ishiki agak iseng nih memancing kemarahan kode dengan bertanya, "Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kami yang memakannya?" Akibat pertanyaan usil itu, seketika membuat kode naik pitam. Lalu pengabdi setia dari Ishiki ini menggunakan mode karma putihnya untuk mengubah tangannya menjadi senjata yang dapat mencabik Jura. Namun sayang, saat tangannya akan menggapai kepala ketua dari para Shinju, tiba-tiba Jura melepaskan laser Bijudama yang mengakibatkan kode harus merelakan kehilangan satu buah tangannya. Setelah itu, Shinju terkuat ini dengan penuh rasa hormat memberikan sebuah tugas pada kode untuk menemukan dan menghabisi Boruto beserta kolaborator misterius yang membantunya. Sebagai imbalannya, Jura berjanji akan memberikan buah cakra padanya. Sembari menutup pendarahannya, kode mengatakan tanpa Jura suruh pun dirinya bakal melenyapkan Boruto dan koleganya. Dan ini adalah janjinya. Apapun yang terjadi, kode ingin Jura memberikan buah cakra tersebut kepadanya. Sesudah melakukan kesepakatan, kode terlihat meninggalkan markas para Shinju. Tak lama setelah kepergiannya, Ryu tiba-tiba meminta izin kepada Jura untuk memperbolehkannya melenyapkan kode bila bertemu lagi nanti, karena dia merasa tidak suka dengan orang tersebut. Dan tentu saja, sebagai ketua yang bijak, Jura pun memperbolehkannya. Akan tetapi, untuk saat ini ada hal yang harus Ryu pikirkan, yaitu naluri. Dengan mendengarkan suara naluri yang ada dalam dirinya, maka dengan begitu Ryu akan mengetahui sosok dari target yang harus dirinya makan. Mengenai hal tersebut, bagi dirinya itu sudah jelas kalau targetnya adalah KZKG kelima Gara yang saat ini sedang disegel dengan jurus khusus. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan tepat di atas ukiran patung wajah Hokage ke-7 nampak Boruto bertemu dengan Kawaki. Di sana Kawaki ingin tahu kenapa Boruto tidak menceritakan yang sebenarnya pada orang-orang Konoha. Boruto pun menjawab, karena itu akan membuat situasi jadi runyam. Seperti apapun faktanya, pasti akan ada pihak-pihak yang mempercayai dan meragukan kebenarannya. Perpecahan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Aku hanya tidak ingin itu terjadi. Setidaknya dengan begini, situasi di Konoha stabil. Bagiku itu sudah cukup. Ninja buronan yang memberontak sudah sewajarnya diatasi. Selain itu, aku sudah meneguhkan diri untuk tidak terpengaruh oleh apapun. Selain tentang hal tersebut, Kawaki juga penasaran apa yang terjadi pada Momoshiki. Dia curiga Boruto belum membereskan dan kelihatannya Boruto pun tidak bisa mengontrol karma. Seperti yang dikhawatirkan, Boruto memang membenarkannya. Jadi ceritanya sekitar 2 tahun lalu setelah keluar dari desa, Boruto bertarung melawan Kode bersama Sasuke. Lalu dia menggunakan karma untuk pertama kalinya. Saat hal itu dilakukan, Boruto merasa sensasinya seperti saat Momoshiki mengambil alih kendali tubuhnya.
Dan rasanya seolah-olah Boruto bukan dirinya sendiri. Bahkan dia merasa seakan-akan sedang meregang nyawa dan hanya kesadarannya yang masih tersisa. Sejak saat itu, Boruto pun memutuskan untuk tidak lagi menggunakan karma. Menurutnya, ada kemungkinan dia muncul lantaran dipicu oleh aktivitas karma. Mengetahui soal ini, Kawaki rasa kondisi Boruto malah makin memburuk. Nah guys, selain berbicara masalah tentang kenapa Boruto tidak membocorkan rahasia dan karma, di chapter ini Boruto juga membicarakan hal penting lainnya mengenai para manusia pohon dewa. Kepada Kawaki, ia mengatakan kalau ancaman dari para manusia pohon dewa tidak bisa ditangani dengan cara biasa, terutama ketua mereka bernama Jura. Jadi Boruto tidak bisa mengatasinya sendiri dan butuh kekuatan dari Kawaki. Saat ini, mengatasi para manusia pohon dewa merupakan prioritas utama. Setelah mereka lenyap, seandainya dirinya bertindak di luar kendali, saat itu juga Boruto ingin Kawaki melenyapkannya tanpa ragu. Karena itu, Kawaki diharuskan menjadi kuat terlebih dahulu. Untuk menjadi lebih kuat, Boruto sempat mengusulkan supaya Kawaki membebaskan ayahnya dari segel lalu memintanya untuk melatih Kawaki. Namun sayang, menurutnya itu bukan opsi yang realistis karena terlalu memakan banyak waktu. Jadi, untuk proses instan yang nantinya cepat atau lambat akan Kawaki dapatkan dengan kekuatannya sendiri, Boruto memberitahunya supaya bertanya pada Amado. Lantaran dia menyembunyikan kekuatan Kawaki yang sesungguhnya. Amado melakukan penyesuaian pada kemampuan serangannya dan memasang limiter untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan regenerasinya hingga melampaui batas. Mendengar informasi tersebut seketika membuat Kawaki terkejut. Di sisi lain, Amado yang mengawasi percakapan mereka berdua dari jauh seakan-akan tak percaya. Dia penasaran dari mana Boruto mendapatkan informasi tersebut. Amado pun ingat, suatu hari pernah melihat seekor anak buah katak yang ia curigai adalah milik Kashin Koji. Tapi itu juga belum tentu karena sulit membayangkan Koji masih hidup. Kalaupun dia masih hidup, menurutnya apa yang bisa dia lakukan sekarang dan apa tujuannya? Nah, sebelum pergi meninggalkan Kawaki, Boruto berpesan, jika Kawaki pikir dirinya bohong, lebih baik tanya saja pada Amado. Sementara itu, Kawaki sendiri mengatakan pada Boruto kalau pemikirannya tidak berubah. Otsutsuki memang akar kejahatan yang harus dimusnahkan. Masalah manusia pohon dewa maupun Jubi, semuanya gara-gara campur tangan Otsutsuki. Mereka harus dilenyapkan hingga tak seorang pun termasuk Boruto dan juga dirinya. Untuk memulainya, pertama-tama para manusia pohon dewa yang mengganggu itu harus dihabisi dan untuk itu akan dirinya gunakan segala cara meskipun itu berarti dirinya harus kembali bekerja sama dengan Boruto. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah alur cerita manga Boruto to Blue Vortex chapter 15. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.